Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya. Wa bi sahfi sadri wa yasir amri wa hudzatam lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjut lagi bahasan kita di fikih muamalah. Ya, kita akan melanjutkan bahasan mengenai kafalah atau jaminan. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai kafalah dari sisi definisi secara bahasa dan definisi secara syaraknya. Bahwa kafalah atau jaminan adalah memindahkan tanggung jawab, sebenarnya kurang lebih seperti itu. Memindahkan tanggung jawab dari satu orang yang aslinya tidak bertanggung jawab, kemudian dia menjadi bertanggung jawab. Kafalah bentuknya bisa bermacam-macam, nggak hanya urusannya untuk harta dan hutang, tapi juga bisa untuk berbagai macam urusan. Kemarin kita sudah juga membahas bahwa Imam Mawardi memberikan beberapa istilah mengenai kafalah yang umum dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan mengenai syarat kafalah, ya. Jadi kemarin kita sudah bahas rukunnya. Rukun kafalah ada 5, ya. Yang pertama adanya orang yang menjamin, itu yang utama, harus ada orang yang menjamin. Yang kedua ada orang yang dijamin. Yang ketiga adanya sesuatu yang dijamin, gitu ya, objek yang dijamin. Yang keempat adanya sigot. Yang kelima, nah ini bedanya ya, yang kelima adalah bahwa yang namanya jaminan ada pemilik hak asli, ya, pemilik hak asli. Jadi ada 5 rukun, ya, dalam kafalah, dalam jaminan. Pertama orang yang menjamin, gitu ya. Yang kedua orang yang dijamin. Yang ketiga sesuatunya yang akan dijamin. Yang keempat sigotnya, akadnya. Yang kelima adalah pemilik hak. Contoh gini, ada seorang, kita sebut si A, punya hutang kepada si B, ya, maka kemudian muncul yang namanya C untuk menjamin hutang si A. Bayang ya, A punya hutang ke B, ya, muncul C yang menjamin hutangnya si A, maka si B nagihnya ke C, kan begitu ya. Nah, C ini disebut sebagai penjamin, kan begitu ya. Si A yang dijamin, objek yang dijaminnya adalah hutang. Akadnya nanti kan ada akad yang berlaku di antara mereka. Dan ada rukun nomor 5 adalah objek yang pemilik hak asli. Siapa pemilik haknya? Adalah si B. Maka yang namanya jaminan umumnya melibatkan 3 pihak, bukan 2 pihak, kan gitu ya. Namanya jaminan kan aslinya 2 pihak, kemudian muncul pihak ketiga yang menggantikan tanggung jawab, gitu ya. Muncul pihak ketiga yang menggantikan tanggung jawab. Contoh yang mungkin lebih dekat dalam kehidupan nyata, ada seorang anak punya hutang ke temannya, contoh ya, ini contoh aja. Kemudian bapaknya datang menjamin, kalau nagih ke saya aja. Berarti yang jamin bapaknya, yang dijamin anaknya. Pemilik hak asli adalah temennya, kan begitu ya. Jadi harus ada 3 pihak. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab syarat. Ketika bicara syarat, maka syarat itu akan melibatkan masing-masing dari rukun tadi, gitu ya. Oke. Ketika kita bicara syarat, maka syarat akan menyangkut masing-masing dari rukun tadi, ya. Di kitab sendiri yang pertama syarat yang dibicarakan adalah syarat yang terkait dengan sigot atau akad. Ya. Jadi yang pertama adalah syarat yang terkait dengan sigot atau akad. Apa syaratnya untuk sigot atau akad? Yang pertama adalah
harus menggunakan kata yang menunjukkan pemberian komitmen baik eksplisit atau jelas ya, maupun implisit atau kiasan. Nah, oke ya. Nah, ini syarat pertama. Ketika seseorang ingin melakukan kafalah, gitu, yang utamanya berakad itu siapa? Nah, yang paling utama berakad adalah komitmen. Komitmen yang memberikan pemberi jaminan, penerima jaminan, atau pemilik hak yang ngasih komitmen. Kalau jaminan ini intinya adalah si pemberi jaminan, kan gitu ya. Kenapa? Kalau yang penerima jaminan ini kan dia pasrah, gitu. Wong aslinya dia itu punya urusan dengan pemilik hak. Maka yang memberikan komitmen, ya, pemberian komitmen dari si pemberi jaminan, gitu ya, maka dialah yang harus memang menjadi pemeran utamanya dalam akad. Ya. Jadi menggunakan kata-kata yang menunjukkan pemberian komitmen, ya, bahwa sayalah yang nanggung, itu maksudnya, gitu ya. Ya, pemberian komitmen itu artinya saya yang nanggung, saya yang menjamin, gitu ya. Atau pokoknya nanti saya yang urusin, saya yang selesaikan. Itu kan implisit gitu ya, menurut kiasan. Urusannya nanti saya yang selesaikan. Nah, gitu ya. Itu bahasa lainnya, gitu ya. Jadi itu menggunakan bahasa seperti itu nggak ada masalah, gitu ya. Yang berikutnya adalah harus sesuatu yang sifatnya nyata, bisa dilaksanakan, pasti atau tetap, maksudnya adalah tidak boleh mengambang atau dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Apa maksudnya? Ya. Dalam akad jaminan, ya, akad jaminan itu adalah sesuatu yang sifatnya nyata. Sesuatu yang sifatnya nyata. Artinya memang bisa diwakilkan. Misalnya, gitu ya. Saya akan menggantikannya dengan benda yang tidak pernah ada di dunia. Itu kan nggak nyata ya. Berarti tidak mungkin terjadi. Ini sekedar gambaran aja ya. Jadi sesuatu yang dijamin dalam lafadznya, dalam akadnya, itu harus sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dilaksanakan pula oleh orang yang menjamin, gitu ya, oleh orang yang menjamin. Misalnya ya, yang menjamin ini orang sudah sepuh, tapi kemudian jamin, tenang aja nanti saya nganterin barangnya, padahal jalannya udah susah, kan nggak bisa dilaksanakan. Nah, yang seperti ini nggak boleh, gitu ya. Dalam akad itu harus sesuatu yang sifatnya nyata, bisa dilaksanakan, nggak boleh ngambang. Nanti ini urusannya saya jamin, tapi nanti, ya, nanti kalau memang ayam saya sudah betelur, itu sifatnya pasti atau enggak? Enggak. Kenapa? Ayamnya jantan semua.
gitu ya. Ayamnya jantan semua, itu malah lebih nggak nyata lagi gitu ya. Jadi nggak boleh yang namanya lafaz atau akad dalam jaminan itu sifatnya digantungkan terhadap sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu dikaitkan dengan sesuatu. Nanti gitu ya, kalau bapaknya sudah pulang, utangnya saya ganti. Gitu ya, biasanya bahasanya begitu ya. Biasanya bahasanya begitu. Nanti kalau si anu begini, saya akan begini. Nah, padahal yang dikaitkan tadi adalah sesuatu yang nggak jelas. Jadi dalam lafaz jaminan, ketika seseorang melakukan kafalah, dia harus memberikan komitmen tanpa syarat. Saya jamin sudah. Ya, jangan pakai jikalau. Gitu ya. Yang namanya pemberian komitmen dalam kafalah adalah pemberian komitmen yang fix pasti, bukan pemberian komitmen yang gantung, yang pakai jikalau, yang pakai jika, yang pakai andai gitu ya, nggak boleh. Ini dalam akadnya itu harus benar-benar fix pasti, nyata, tetap, nggak boleh ngegantung, nggak boleh ngambang, nggak boleh dikaitkan dengan apapun. Termasuk juga nggak boleh dikaitkan dengan waktu. Kenapa nggak boleh dikaitkan dengan waktu? Karena yang namanya kafalah itu adalah menjamin terhadap satu hal. Yang namanya menjamin, tugasnya adalah komitmen untuk menyelesaikan apa yang dijamin. Saya jamin utangnya 3 bulan aja. Kira-kira nyambung nggak? Ternyata 3 bulan belum selesai. Dia sudah berakad, akhirnya gantung. Nah, itu yang nggak boleh, gitu ya. Jadi dalam jaminan kafalah itu tidak boleh dikaitkan dengan waktu. Kenapa? Karena yang namanya kafalah tugasnya adalah berkomitmen menyelesaikan tanggung jawab, gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke syarat nomor 3. Tidak dibatasi dengan jangka waktu yang menjadi prinsip adalah penyelesaian tanggung jawab. Ya. Jadi yang namanya kafalah, baik mulainya nggak boleh digantung, akhirnya juga nggak boleh digantung. Jadi ya, kafalah adalah pemberian komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab orang lain. Seseorang yang mengambil alih tanggung jawab orang lain, gitu ya. Maka yang namanya seseorang mengambil alih tanggung jawab, yang menjadi prioritas, menjadi prinsip utama adalah menyelesaikan tanggung jawabnya, kan gitu ya. Bukan ngikutin batas waktu. Ya, jadi bukan karena batas waktu, tapi menyelesaikan tanggung jawab, gitu ya. Nah, ini pertama ya, syarat yang terkait dengan akad atau sigot ya, lafaz akad. Yang kedua, ya, syarat dari pihak penjamin. Nah, ya, syarat pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga memiliki kelayakan untuk menanggung suatu. Keempat, merdeka. Bukan hamba sahaya. Oke ya.
Syarat pihak penjamin itu ada 4. Ya, syarat pihak penjamin ada 4. Pihak penjamin adalah tokoh kunci di sini. Ya, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Pihak penjamin adalah tokoh kunci terjadinya kafalah. Karena kafalah sendiri aslinya adalah sebuah akad atau tanggung jawab yang sudah ada sebelumnya. Entah seseorang punya hutang dengan seseorang, atau seseorang punya tanggungan dengan seseorang, seseorang punya masalah dengan seseorang, yang kemudian datang pihak ketiga yang namanya si penjamin, ya, yang dia berkomitmen untuk menyelesaikan urusan yang sudah ada tadi, kan gitu ya. Jadi ini adalah tokoh kuncinya, gitu ya, tokoh kuncinya. Tokoh kuncinya ini syaratnya nggak banyak. Yang pertama tentu dia harus balik. Artinya memang sudah layak, sudah dewasa. Anak-anak ini tidak layak menjadi penjamin. Nggak mungkin anak-anak jadi penjamin meskipun tamyiz. Kenapa? Karena para ulama mengatakan yang namanya jaminan kafalah ini memang memiliki pahala yang besar. Tapi di balik pahala yang besar, yang namanya kafalah ini merupakan beban yang besar juga. Kan gitu ya, beban yang besar. Pahalanya besar, bebannya juga besar. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab yang aslinya bukan tanggung jawab dia. Kan gitu ya, aslinya bukan tanggung jawabnya dia, tapi karena dia memberikan komitmen untuk bertanggung jawab, maka beralihlah tanggung jawab kepada si pemberi jaminan. Gitu ya. Ini beban gitu ya. Dikatakan bahkan dalam dalam sebuah kitab yang namanya kafalah itu dikatakan depannya itu adalah celaan, tengahnya penyesalan, akhirnya adalah tanggungan. Bahkan diibaratkan seperti itu. Orang yang melakukan kafalah penjaminan, si penjamin sendiri di awal itu celaan pasti ya kalau nggak dicela orang, wah sosokan nanggung urusan orang lainnya begitu ya. Atau dia mencela diri sendiri, wah nekat amat saya ya gitu ya. Yang kedua adalah penyesalan. Ketika sudah berlangsung akadnya pasti nyesel. Ngapain ikut-ikutan urusan orang, kan begitu ya. Nah, yang akhirnya adalah tanggungan. Kenapa? Mau nggak mau dia punya tanggungan untuk diselesaikan, gitu ya. Jadi yang namanya kafalah awalnya celaan, tengahnya penyesalan, akhirnya adalah tanggungan, gitu. Jadi ini memang akad yang berat, yang nggak semua orang bisa. Tapi kembali lagi, yang namanya pahala sebanding dengan beratnya amal. Nah, gitu ya. Nah, jadi syarat pertama dia harus yang sudah balik, karena ini sesuatu yang sifatnya berat. Syarat yang kedua tentunya adalah berakal. Artinya orang yang akalnya nggak sempurna, ya, orang yang hilang akal, orang yang nggak waras, itu tidak bisa menjadi penjamin, kan gitu ya. Tidak bisa menjadi penjamin, gitu. Jadi harus orang yang memang akalnya sempurna, gitu ya. Ini kita nggak bicara antara pinter dengan nggak pinter ya, tapi memang sudah memiliki akal. Artinya dia punya pertimbangan, ya. Jadi bukan berarti berakal itu artinya orang pinter, enggak. Ya, berakal itu artinya dia memang bisa berpikir secara wajar, gitu ya. Bukan orang-orang yang memang pikirannya terganggu, orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap pikirannya, itu tidak sah melakukan penjaminan. Yang ketiga adalah memiliki kelayakan. Ya, memiliki kelayakan. Kenapa? Orang yang menjamin kan harus mampu menunaikan apa yang dijamin. Artinya nggak mungkin orang yang hidupnya susah, sehari-hari susah, tiba-tiba maju saya jamin utangnya si Anu 1 miliar. Ya, nggak punya dia kelayakan ini, gitu ya. Syaratnya nggak masuk, gitu ya. Syaratnya nggak masuk, gitu ya. Tiba-tiba maju ke depan, gitu ya. Wah, gitu. Misalnya di sini Pak Pardi, gitu ya. Tiba-tiba maju ke depan, utangnya si Anu 10 miliar saya yang tanggung. Wah, punya kelayakan nggak Pak?
punya duitnya. Ya, nggak punya kelayakan itu, gitu ya. Nggak punya kelayakan itu. Kalau 100.000 mah ada ya Pak ya. 100.000 ada, cukup, gitu ya. Tapi yang kita lihat kelayakan artinya tergantung urusan apa yang dia kelayakannya untuk menanggung sesuatu yang nantinya dia perlu tanggung. Orang yang menanggung untuk mengantarkan barang berarti dia punya kemampuan. Menanggung membayarkan hutang berarti dia punya kemampuan. Menanggung untuk mengurusi sesuatu berarti dia punya kemampuan. Kan gitu ya. Kemampuannya harus ada. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka di sini maksudnya bukan hamba sahaya. Dalam Islam, dalam periode Islam, dalam masa Islam ada yang namanya hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang-orang yang tidak memiliki kemerdekaan. Orang-orang yang mungkin terlibat peperangan dan lain sebagainya itu ada. Nah, orang yang statusnya hamba sahaya yang tidak merdeka, dia tidak berhak menjadi jaminan. Kenapa? Karena bahkan dia tidak berhak terhadap dirinya sendiri. Sekarang nggak ada orang yang punya status ini, nggak ada. Gitu ya. Jadi ini 4 syarat untuk pihak penjamin, gitu ya. Pihak penjamin syaratnya balik, berakal, memiliki kelayakan untuk menanggung sesuatu, dan dia harus orang yang merdeka, gitu ya, orang yang merdeka. Yang ketiga, ini adalah syarat pihak yang dijamin, gitu ya, syarat pihak yang dijamin. Yang pertama adalah mampu menyerahkan sesuatu yang dijamin. Ya. Apa yang disebut mampu menyerahkan sesuatu yang dijamin? Artinya memang orang tersebut, ya ini kan cerita pihak yang dijamin ya. Orang tersebut masih memiliki kondisional yang memungkinkan dia menyerahkan urusannya. Contoh, kalau orang itu sudah meninggal, dia masih bisa menyerahkan urusannya enggak? Enggak. Maka orang yang sudah meninggal tidak sah menjadi pihak yang dijamin. Itu. Maka dalam kaidah fikihnya sebenarnya orang yang sudah meninggal putus. Orang meninggal masih punya kewajiban bayar hutang enggak? Putus, nggak ada, gitu ya. Terus gimana? Nanti di akhirat ditanggungnya. Iya benar, ya seperti itu memang, gitu ya. Maka Rasulullah itu memberikan peringatan kepada kita, hati-hati, gitu ya. Kalau punya hutang jangan sampai dibawa sampai meninggal, gitu. Jangan sampai. Kenapa? Karena di sana nanti nggak ada yang nanggung. Satu-satu tanggungan dengan amal kita, kan gitu ya. Alhamdulillah kalau di dunia ada keluarganya, ada kerabatnya, ada ahli warisnya yang mau nanggung. Itu tidak masuk ke bab ini, ya. Jadi jangan salah. Ya. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, kan seperti biasa kita keumuman di kita adalah diumumkan. Barang siapa yang merasa punya pihutang kepada mayit, yang punya sangkut paut, silakan hubungi keluarga, kan begitu umumnya. Nah, ketika yang meninggal itu punya hutang kepada pihak lain, keluarganya membayarkan, akadnya bukan kafalah. Ya, akadnya bukan kafalah. Kenapa? Karena yang meninggal dia sudah tidak mampu menyerahkan sesuatu, ya, sehingga tidak masuk akad kafalah, gitu ya. Orangnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah boleh orang yang meninggal hutangnya dibayarin? Boleh, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Masuknya gimana? Masuknya bagi orang yang menanggung hutang orang yang sudah meninggal adalah sedekah, kan gitu ya, adalah sedekah. Pahalanya pahala sedekah, gitu ya. Sedekah kepada orang yang untuk menanggung orang yang sudah meninggal. Boleh, boleh, gitu, nggak ada masalah. Karena ketika ada seseorang yang meninggal, dia masih punya hutang. Hukum asalnya adalah harta yang ditinggalkan buat bayar hutang dulu, baru dibagi-bagi. Kalau di kita kan enggak, bagi-bagi dulu, hutangnya gimana nanti. Kan gitu ya, banyak kan gitu ya. Yang benar adalah dibagi-bagi dulu.
Harusnya insya Allah umumnya kalau itu dilakukan selesai, kecuali pada sebagian orang yang mungkin memang punya tanggungan banyak, hartanya nggak cukup. Nah, ketika orang itu tanggungannya banyak, hutangnya banyak, nggak cukup, maka orang dari keluarga yang mau menanggung itu masuknya bukan masuk kafalah, gitu ya. Masuknya adalah sedekah, gitu ya. Jadi jangan salah. Yang kedua syaratnya adalah pihak yang dijamin ini harus diketahui oleh pihak penjamin. Nah, maksudnya gimana? Nih orang nomor 2 ini yang menjamin, dia harus tahu dong siapa yang dijamin, kan gitu ya. Kenal, tahu lah paling enggak, gitu ya. Paling enggak tahu dia terhadap pihak yang dijamin, gitu ya. Jadi ini bukan orang yang sudah meninggal, bukan orang yang gaib, bukan orang yang tidak dikenal, tapi memang orang yang diketahui dan ada nyata oleh si pihak penjamin, gitu ya. Jadi ini adalah orang yang nyata ada, ya, orang yang nyata ada, gitu ya. Ada sesuatu yang hilang nggak di syaratnya, yang kok kayaknya ada yang aneh ya. Nah, ada satu syarat yang memang tidak menjadi syarat, ya, satu poin yang tidak menjadi syarat. Apa? Tidak ada syarat dia muslim, ya, nggak ada syarat muslim, karena jaminan ini adalah hubungan muamalah yang boleh dilakukan baik sesama muslim atau antara muslim dengan yang bukan muslim, gitu ya. Ini adalah muamalah, boleh, gitu ya, boleh. Jadi nggak ada masalah. Nah, yang penting syarat ini dipenuhi, gitu ya. Syarat ini dipenuhi. Jadi syarat penjaminnya kayak apa, yang dijaminnya kayak apa, dia mampu menyerahkan sesuatu, diketahui juga orangnya siapa, gitu ya. Kan harus diketahui, si A menjamin si B, si B-nya harus kenal, gitu ya. Orang tua menjamin anak, masa nggak kenal, gitu ya. Nggak mungkin seseorang menjamin orang yang dia nggak tahu wujudnya, orangnya gaib. Saya menjamin siapa aja lah, gitu ya. Nggak bisa, gitu ya, nggak boleh. Tapi harus memang orang yang dikenal. Nah, yang keempat, nah ini adalah syarat pihak pemilik hak. Oke ya. Tadi kita sudah bahas yang namanya kafalah ini. Sebelum jadi kafalah, urusannya antara ini dengan ini kan. Ini punya utang dengan ini punya tanggungan, ini punya sesuatu yang harus dikerjakan. Antara nomor 3 dengan nomor 4, pihak yang dijamin dengan pemilik hak. Kemudian diambil alih oleh pemberi jaminan. Maka pemilik hak ini juga harus memiliki syarat. Siapa saja sih, gitu ya. Pemilik hak ini yang pertama adalah harus diketahui. Nah, artinya dia bukan orang yang gaib. Misalnya ini laporan nih, Pak, saya punya utang kepada siapa? Gak tahu, saya juga gak kenal. Misalnya seperti itu. Nah, terus ini, ya udah saya jamin. Terus gimana jaminnya? Pemilik haknya nggak ketahuan, gitu ya. Ini sekedar contoh aja ya. Kalau dalam fikih itu kadang-kadang contohnya ekstrim untuk menjelaskan ya, contohnya ekstrim, gitu ya. Tapi seperti itu, maka pemilik hak dikenal. Artinya ini dengan ini memang kenal, punya hubungan. Ini dengan ini juga punya hubungan, kan begitu. Ini nanti juga akan nyambung ke sini, kan begitu ya. Jadi ini ketiga orang ini bukan orang yang terpisah, bukan orang yang nggak tahu satu sama lain, gitu ya. Jadi semuanya harus saling kenal. Nah, ini ada syarat yang diberikan meskipun kemudian jadi khilafiyah. Harus hadir di majelis
kafalah. Atau minimal disetujui atau diketahui. Oke ya. Ya. Jadi pemilik hak ya, idealnya ketika terjadi perpindahan tanggung jawab dari sini ke sini, dia ada. Ya. Ini punya utang ke sini. Utangnya kan mau dipindahin ke sana. Kan begitu ya? Maka ini harus ada ketemu dengan itu, kan begitu idealnya. Tapi para ulama kemudian juga memberikan keringanan. Kalaupun nggak bisa ketemu, paling nggak dia setuju. Oh iya, nggak apa-apa pindah ke sana. Gitu ya, nggak apa-apa pindah ke sana. Karena tetap yang pemilik hak ini kan dia namanya pemilik hak. Dia yang punya wewenang, dia yang punya hak. Boleh saja dia menolak. Kenapa? Kayaknya ini orang cuma akal-akalan. Kan gitu ya, untuk mengalihkan tanggung jawab. Ada yang seperti itu ya. Sekarang kan banyak ya, pinjol kasih nomor handphone orang yang jamin, padahal nomornya nomor nggak dikenal, kan gitu ya. Banyak yang seperti itu. Maka dia harus disetujui atau minimal diketahui, tahu bahwa memang ini sudah dipindahkan ke sini dan saling mengetahui, gitu ya. Jadi pemilik hak ini orangnya harus jelas, dia juga tahu atau hadir idealnya dalam urusan segitiga ini ya. Jadi bukan cinta segitiga ya, urusan segitiga ini ya, tanggung jawabnya gitu ya. Tanggung jawab yang tadinya ini ke sini jadi ini ke sini. Ya. Terus yang ini bagaimana pihak yang dijamin? Ya sudah dia lepas. Seseorang yang sudah dijamin, hukum asalnya dia lepas. Meskipun sebenarnya dia masih nyangkut, jangan salah. Orang yang sudah dijamin dia tetap masih punya tanggung jawab sampai jaminannya diselesaikan. Ya. Jadi ibaratnya di sini ada split. Ini tetap punya tanggung jawab. Misalnya kan ini punya hutang ke sini, dijamin dengan sana. Apakah kemudian ini leha-leha diam-diam aja nganggap hutangnya sudah lunas? Enggak. Sampai si penjamin melunasi hutangnya ke pemilik hak, dia tetap masih terikat, masih tetap bertanggung jawab, gitu ya. Kalau dia sudah punya duluan, bayar, boleh, gitu. Ya. Tapi kalau itu sudah ngelunasin, maka dia lepas dari tanggung jawab, kan gitu ya. Jadi kalau dalam definisi kita sudah bahas kemarin, ini adalah membagi, gitu ya, membagi komitmen. Yang aslinya tanggung jawabnya hanya satu pihak, tanggung jawabnya menjadi bagian dari pihak yang penjamin ini, gitu ya, pihak penjamin ini. Siapa saja yang duluan menunaikan haknya, maka clear. Ya, maka clear. Tapi selama belum ditunaikan, ini tetap bertanggung jawab, itu juga bertanggung jawab. Karena dia sudah punya komitmen. Yang ini karena emang aslinya urusan dia. Gitu ya, aslinya urusan dia. Nah. Yang keempat, syaratnya adalah berakal. Gitu ya, berakal. Ya. Kenapa? Karena pemilik hak ini bisa jadi dia kehilangan haknya. Ya, kehilangan haknya. Apa kehilangan hak? Kehilangan hak dia tiba-tiba hilang. Orangnya nggak ketahuan, kan hilang haknya. Orangnya meninggal, hilang haknya. Akalnya dicabut, hilang haknya. Terus bagaimana? Tetap bukan berarti ketika akalnya hilang dia bebas, enggak. Ya, ketika ada pihak ini punya utang ke sini, awalnya berakal, tapi kemudian akalnya hilang. Terus bagaimana? Dia tetap nggak hilang tanggung jawabnya, nggak hilang utangnya, tapi hutangnya kemudian diambil alih oleh penanggung jawabnya. Kan dalam Islam ketika orang kehilangan akal, kehilangan kemampuan mengelola harta, maka akan ditunjuk wali atau penanggung jawab terhadap pengelolaan hartanya. Bisa kerabatnya atau pihak lain atau melalui keputusan pengadilan. Seperti itu dalam
Islam. Yang kelima, kita bahas mengenai syarat sesuatu yang dijamin. Ya, ini objeknya ya, objeknya. Ya. Objek ini sederhana adalah sesuatu yang asalnya menjadi tanggungan pihak yang dijamin. Nah, bentuknya bisa berupa hutang atau barang atau jiwa atau perbuatan, gitu ya. Bentuknya seperti itu. Jadi syarat sesuatu yang dijamin adalah sesuatu itu hukum asal tanggung jawabnya ini. Kalau sesuatu itu bukan tanggung jawabnya dia, ya nggak sah juga untuk dijamin. Wong bukan tanggung jawabnya. Misalnya contohnya ya, ini sekedar contoh saja. Pihak ini gitu ya, tiba-tiba dia nemu seorang anak. Gitu ya, nemu seorang anak. Ini sekedar contoh aja ya, jadi bukan diambil letterbox ya. Saya ingin menggambarkan asalnya menjadi tanggungan, gitu ya. Nemu seorang anak, ini sekedar contoh. Ya. Dan kemudian dia merasa minta menjaminkan. Ya. Pertanyaannya, apakah hukum asalnya itu menjadi tanggungan dia? Kan enggak, gitu ya, enggak. Itu yang boleh ditemukan, ya enggak harus anak lah, bisa menemukan barang. Selama barang itu enggak diambil kan enggak jadi tanggungan, gitu ya, untuk dikembalikan. Maka ketika sesuatu itu tidak menjadi tanggungan dia, itu maka tidak sah untuk dijaminkan. Apa contohnya biar lebih mudah lagi menggambarkannya. Jadi, misalnya gini, ada seorang istri yang punya hutang, gitu. Kemudian suaminya itu minta nyari jaminan, nyari orang yang bisa menjamin. Sah nggak penjaminannya? Yang punya akad itu adalah istrinya, akad hutang. Gitu. Nah, harus dipahami dulu, yang namanya hutang ketika dilakukan oleh istri itu tanggung jawabnya ada pada istri, yang dilakukan pada suami itu tanggung jawab pada suami. Hukum asalnya seperti itu, gitu ya. Artinya ketika itu bukan tanggung jawab dia, maka dia tidak tidak sah untuk menjaminkan sesuatu. Ya, tidak sah untuk menjaminkan sesuatu. Pihak yang dijamin memang dia memiliki tanggungan nyata. Entah dia memang punya hutang dia kepada pihak lain, atau dia punya tanggungan bentuknya barang, gitu ya, kepada pihak lain, atau tanggungan bentuknya jiwa. Kalau dalam Islam kan nanti orang yang melukai atau membunuh orang lain, maka dia harus bertanggung jawab. Ada yang namanya diat. Nah, gitu ya. Itu nanti, sudah kita bahas. Atau perbuatan tertentu. Misalnya si pihak ini punya tanggung jawab untuk nganterin. Nah, misalnya ya nyupirin lah, gitu ya. Nyupirin dari pihak ini. Kan dia punya tanggungan perbuatan, kemudian dijamin. Ini sesimpel itu, gitu ya, perbuatan. Atau ngantarkan barang, atau menjaga sesuatu. Ya. Pihak ini yang dijamin, dia punya tanggung jawab kepada pihak pemilik hak. Tanggung jawabnya nyata, bentuknya bisa macam-macam. Bentuknya itu memang sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan tadi yang sudah kita bahas di akad, gitu. Kemudian ada pihak lain yang masuk untuk menjaminkan, untuk menjadi penjamin atas urusannya, gitu ya, penjamin atas urusannya. Intinya penjaminan ya adalah upaya dari seorang muslim
untuk membantu menyelesaikan urusan muslim yang lain, membantu menyelesaikan tanggung jawab muslim yang lain. Maka tanggung jawabnya harus nyata, orangnya nyata, akadnya juga nyata, gitu ya. Dan ini nggak ada urusannya dengan imbal balik. Ya, namanya nanggung ini kan nggak ada imbal baliknya, nggak ada ceritanya dapat keuntungan, dapat lebih. Ini bukan hutang, nggak ada kembalian, nggak ada pengembalian. Ini bukan pinjaman, bukan, gitu ya. Jadi ini bukan hutang, bukan pinjaman, nggak ada pengembalian. Ya, ini benar-benar murni membantu. Maka tadi awalnya celaan, tengahnya penyesalan, akhirnya adalah tanggung jawab, gitu ya. Maka jaminan ini dalam generasi-generasi Islam ini merupakan salah satu perbuatan yang dianggap mulia. Biasanya hanya orang-orang dalam level tertentu saja yang sanggup melakukan ini. Umumnya begitu. Orang-orang yang punya kekayaan yang lebih, orang-orang yang punya kemampuan lebih, biasanya barulah mereka mau melakukan penjaminan. Ya, mau melakukan penjaminan. Kita kayaknya kita sudah mundur duluan, ngurusin urusan sendiri aja repot. Apalagi bantu ngurusin urusan orang. Ya, bantuin nggak apa-apa, tapi saya nggak jamin. Saya bantuin sekedarnya ya, kan gitu ya. Biasanya kan kita gitu ya. Cari aman, membantu sekedarnya. Boleh nggak? Boleh. Insya Allah pahala terdapat. Gitu ya. Tapi kalau jaminan ini beda levelnya, karena dia menanggung total urusan saudara, urusan pihak yang dijamin. Gitu ya. Nah, ini gambarannya ya, syarat dan rukunnya. Sebagai sebuah gambaran ketika orang melakukan akad ini kita sebut sebagai kafalah atau jaminan. Ketika akadnya berbeda tadi seperti menanggung hutang mayit, ini nggak masuk ke sini. Bukan berarti ketika nggak masuk ke sini nggak boleh, enggak. Tapi artinya ketika sebuah akad, sebuah muamalah itu tidak masuk ke salah satu yang sedang kita bahas, bisa jadi dia masuknya ke akad di bab muamalah yang lain. Kan gitu ya. Bisa jadi dia di bab muamalah yang lain. Nah, ketika terjadi seperti itu, itulah pentingnya kita menempatkan, mempelajari akad ini masuknya ke yang mana ya. Ketika kita sudah tahu masuknya ke yang mana, barulah kemudian kita bisa mempelajari kalau ini masuknya jenis A, syarat rukunnya ini. Masuknya jenis B, syarat rukunnya ini. Masuknya jenis C, syarat dan rukunnya ini. Beda. Contoh yang seringkali kemudian kita gampangin adalah misalnya ya, ada seseorang yang kemudian minta tolong jualkan motor saya. Akadnya apa? Tolong jualkan motor saya. Ini cerita dengan orang yang diminta tolong dulu ya. Nanti ketika motor dijual, jual beli, tapi yang dimintain tolong. Ya. Orang pemilik motor dengan yang dimintain tolong memungkinkan menggunakan pilihan salah satu dari 3 akad. Harus jelas, beda nanti. Yang pertama bisa menggunakan akad wakalah yang sudah kita bahas kemarin. Kalau wakalah berarti dia diberikan kewenangan penuh untuk jualin, mewakili si pemilik motor termasuk menentukan harga. Kan itu, yang pertama akadnya wakalah, boleh. Yang kedua akadnya ijaroh, akadnya akad kerja, kan gitu ya. Anda kerja sama saya, bantuin jualin motor saya. Itu orang-orang yang kerja jadi sales, kan begitu akadnya wakalah gitu. Atau yang ketiga akadnya samsaroh, maklar. Sama-sama mau menggunakan wakalah, dia bantuin jualin motor orang. Mau dia ijarah bantuin jualin motor orang, mau samsarah bantuin jualin motor orang. Tapi hak dan tanggung jawabnya berbeda, karena dari ketiga akad itu syarat dan rukunnya berbeda. Maka harus diperjelas, mau pakai muamalah yang mana, bedanya ada pada akad. Gitu ya, bedanya ada pada akad. Termasuk ini, ketika membantu membayarkan hutang orang yang sudah meninggal, memang tidak masuk sini, tapi masuknya ke bab lain. Gitu ya. Ya, insyaallah ini cukup materi kita untuk malam ini.